Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik jemaah sekalian, kalau saya lihat catatan, materi terakhir yang saya sampaikan di bulan September adalah tentang akad jual beli. Dan sebelumnya lagi membahas tentang riba, sebelumnya lagi membahas tentang fikih kurban dan fikih Ramadan. Nah, itu karena ada event Ramadan sama Idul Adha. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang goror ya. Sebelumnya juga kita sudah pernah membahas tentang maisir dan hutang piutang. Ini tema-tema dalam fikih muamalat yang sudah pernah kita kaji. Memang saya ingatkan kembali bahwasanya urutan orang belajar fikih itu di kitab-kitab fikih diawali dengan fikih ibadah. Fikih ibadah itu yang dimaksud adalah kajian tentang sholat, ya, tentang rukun Islam kecuali syahadat aja gampangnya ya. Sholat, zakat, puasa, sama haji. Itu kajiannya biasanya disebut dengan kajian fikih ibadah. Semua yang terkait rukun Islam kecuali syahadat. Kalau fikih ibadahnya sudah selesai, biasanya baru melangkah ke fikih muamalah. Fikih muamalah membahas tentang jual beli, utang piutang, ya, gadai. Intinya hal-hal yang terkait dengan masalah uang. Ya, bisnis, ekonomi dan keuangan itu masuk di dalam kajian fikih muamalat. Nah, zaman sekarang ini ketika orang melakukan kajian fikih muamalat, sekarang nyerempet pada sebagian fikih ibadah yang terkait dengan uang, yaitu zakat ya. Jadi zakat itu sekarang dalam kajian-kajian fikih muamalat terbawa ya. Apalagi setelah zakat ini ada undang-undangnya ya, undang-undang tentang pengelolaan zakat di Indonesia kan udah ada itu. Sampai juga masalah wakaf, karena wakaf juga ada duitnya ya, karena itu juga di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang wakaf. Jadi ada hal-hal yang dulunya di dalam kitab fikih tidak dimasukkan ke dalam fikih muamalah, tapi sekarang dalam praktek kajiannya masuk, yaitu seperti zakat, wakaf, istilahnya jiswaf lah di Indonesia ini ya. Nah, apabila fikih muamalat sudah selesai, kalau jamaah masih mau belajar fikih lagi, nah itu belajar fikihnya lanjutannya adalah fikih munakahat, bab nikah. Istilah lainnya adalah al-ahwal asy-syakhsiyah. Ini kalau di bahasa Arab kan kerennya di UIN itu istilahnya al-ahwal asy-syakhsiyah. Itu masalah fikih nikah sebenarnya ya. Jadi kalau nanti bapak-bapak baca ahwal syakhsiyah apaan sih? Masalah pernikahan. Nah, itu katanya begini, orang itu memang harusnya ibadahnya dulu yang bagus. Kalau ibadahnya bagus, udah bagus, nah harus pintar cari duit. Kalau ibadahnya udah bagus, pintar cari duit, nah boleh cari istri gitu. Jadi cari ma'isyah dulu, kalau udah pintar baru cari aisyah. Itu katanya Pak ya. Urutan belajar fikih begitu jemaah sekalian. Kalau Bapak Ibu mau lihat di kitab-kitab fikih ya udah memang pakemnya begitu, Nah, makanya kajian fikih nikah rada jarang. Fikih muamalat juga jarang. Karena apa? Karena biasanya belajarnya di fikih ibadah, belum selesai kajian fikih ibadahnya, ustadznya udah meninggal dunia duluan. Ustadznya udah wafat lah, ustadznya udah pindah lah. Atau kadang-kadang ada yang fikih ibadahnya udah selesai, ganti guru lagi. Udah lama banget itu kalau dipelajari semuanya. Nah, maka saya pribadi mengambil jalan yang berbeda. Jadi saya langsung menyampaikan materinya adalah materi fikih muamalah.
Fikih yang menyangkut masalah bisnis, keuangan, dan ekonomi. Karena kalau ibadah, insya Allah udah lancar semua, ustadznya yang ngajar juga banyak. Ya. Kalau ngajar fikih nikah, takutnya nanti terlalu pinter masalah nikah. Jadi pengen nikah terus nanti Pak repot. Jadi fikihnya fikih muamalat aja, nggak apa-apa fikih muamalat. Kalau pinter muamalat cari duit terus nggak apa-apa. Tapi kalau pinter fikih nikah nanti cari istri terus repot Pak ya. Jadi ini beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Yang terakhir itu adalah jual beli, dan hari ini saya mau melengkapi seputar jual beli ya. Saya review sedikit apa yang sudah saya sampaikan pada bab jual beli, nanti masuk kepada khiyar yang tadi kita sebutkan tadi ya. Nah, saya besarkan. Kok malah hilang? Mana caranya? Gedein. Kebanyakan yang dibuka besar. Sampai ada 3. Loh, dimatiin 1 hilang. Sebentar Pak ya. Baik, berarti nggak usah full ya. Saya full kan kalau rada susah. Yang sudah kita pelajari pada bulan sebelumnya ya, tentang pengertian jual beli, bahwa yang namanya jual beli itu tidak harus uang ditukar dengan barang, tetapi setiap pertukaran harta itu disebut dengan jual beli, berlaku ketentuan tentang jual beli. Baik itu uang ditukar dengan uang, barang ditukar dengan barang, maupun barang ditukar dengan uang, semuanya disebut dengan jual beli. Kalau ada beberapa ketentuan jual beli yang sudah kita tahu, misalnya tidak boleh jual beli pada saat pelaksanaan sholat Jumat, maka tukar uang dengan uang kan jual beli Pak. Maka pada waktu pelaksanaan sholat Jumat, maksudnya di antara khutbah sampai sholat Jumatnya selesai, nggak boleh melakukan transaksi itu. Ada larangan tentang jual beli di dalam masjid. Bapak bawa dolar, temennya bawa rupiah, satu deh. Itu namanya juga jual beli, nggak boleh dilakukan di dalam masjid. Karena setiap pertukaran harta dengan harta disebut dengan jual beli. Ya. Kalau sedekah boleh, kalau ini saya kasih duit nih, nah boleh. Tapi kalau tuker nggak boleh. Hukum jual beli halal menurut semua ulama, tetapi maksudnya bukan semua jual beli pasti halal. Ada jual beli yang haram. Apa itu contohnya? Jual beli khamr, haram kan? Jual beli daging babi, haram. Makanya yang dimaksud dengan jual beli halal itu adalah jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan. Maka tadi disampaikan ya, di pendahuluannya, kita ini belajar apa yang kita pelajari itu nyatanya memang termasuk materi yang jarang dikaji, padahal mempelajarinya ini termasuk fardu, wajib. Kenapa? Karena ini menyangkut sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Setiap perbuatan yang kita kerjakan tanpa ilmu, maka dia tertolak, gak ada pahalanya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Supaya jual beli kita ini ada pahalanya, maka kita perlu belajar. Nah, belajar seperti ini tuh hukumnya wajib. Kenapa? Membuat ya, arahnya gimana supaya jual beli kita itu sesuai dengan aturan syariat. Keutamaan jual beli ini juga udah ya. Jual beli itu termasuk profesi yang baik, yang sangat baik, dan lebih baik dari jual beli ada sebenarnya, yaitu apa? Industri. Tapi bahasanya orang awam ya itu dagang sama aja. Tapi kalau secara detail ada industri, ada distribusi. Industri itu yang memproduksi, itu maksud saya, itu yang lebih bagus. Yang lebih bagus itu produksi kita kuasai, baru berikutnya distribusi kita kuasai. Nah, sekarang ini kita seperti tamu di negeri sendiri, ya. Memproduksi nggak bisa, jualan juga nggak pinter, kalah dengan orang lain.
Udah dikasih emas sama Allah, kita menggalinya aja nggak bisa, apalagi memproduksi emas dari tambangnya kita nggak bisa, apalagi jualnya. Akhirnya diambil sama orang lain. Nikel, batu bara, uranium juga begitu. Nah, jadi maksud saya apa? Ayo kita umat Islam, jadilah umat yang pandai dalam melakukan distribusi barang dan pandai juga dalam industri. Karena Allah sudah amanahkan kepada kita, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang diciptakan oleh Allah ini diserahkan oleh Allah untuk umat manusia, untuk kemaslahatan manusia. Siapa yang disuruh mengelola? Ayat berikutnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dijadikan khalifatullah, menjadi wakilnya Allah dalam mengelola alam semesta. Maka ayo kita kelola, kemudian kita jual. Kalau yang mengelola dan yang menjual itu umat Islam, insya Allah dikelola untuk kebaikan, dijual kepada orang-orang yang baik. Maka ayo ya, yang muda-muda, ini kayaknya sih udah bukan muda-muda lagi nih Pak yang hadir ya. Sudah seusia saya. Ini yang muda-muda maksud saya dari remaja, SMA, mahasiswa. Ini anak-anak kita nanti kita didik. Pak, kalau bisa anak-anak kita, kalau bisa ya, maksudnya kalau bapak-bapak memang ada kemampuan, anak-anak itu bisa tidak menjadi karyawan, lebih bagus. Jadi apa? Jadi pengusahanya, itu loh maksud saya. Sini kan apa ya, bakat pengusahanya kan banyak di sini. Jadi ya, kalau memang bisa jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Kalau jadi pengusaha itu nanti bisa nolongin orang lain, membuka peluang kerja. Tapi kalau cuma jadi karyawan, rebutan sama orang lain, rebutan lowongan. Kalau bisa kita yang memberikan ya. Jadi yang pinter-pinter jangan kerja ya. Kalau yang pinter-pinter kalau bisa bikin usaha sendiri. Ini bagian daripada menjalankan keutamaan jual beli. Nah, yang terakhir adalah rukun dan syarat jual beli. Kalau ini perlu ditampilkan slide-nya misalnya. Bentar. Rukun jual beli istilahnya apa ya? Unsur-unsur atau hal-hal yang ada dalam setiap jual beli apa? Ada 3 ya. Mana nih? Rukun jual beli itu ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Pihak yang berakad nggak boleh 1 orang, harus 2 orang atau lebih, 2 pihak atau lebih ya. Tapi aslinya 2 pihak lah, al-aqid dan 2 pihak. Memang ada jual beli 1 pihak. Saya katakan ada Pak, prakteknya ada. Dan ini nggak sah secara fikih. Dan ini berbahaya. Contohnya gimana? Saya jadi bupati. Ada anggaran untuk membeli gedung misalnya. Saya juga sebagai orang kaya punya gedung. Beli aja langsung ke saya. Nah, itu kan? Atau karyawan bagian pengadaan. Bagian pengadaan jangan sampai tukang mengada-ada Pak ya. Katanya bagian pengadaan tuh suka mengada-ada ya. Saya bagian pengadaan, kantor lagi butuh pengadaan alat tulis dan kantor ATK. Saya yang membeli, saya bagian pengadaan. Duitnya di tangan saya. Daripada beli ke orang lain, beli aja ke saya sendiri. Saya bikin toko di rumah. Setiap kali beli ATK, belinya ke rumah saya. Akhirnya apa? Markup. Ya yang beli saya, yang jual saya, gak ada orang lain yang mengontrol, gak ada yang tahu. Nah makanya di dalam fikih, ya ini bukan dari saya Pak. Bapak kalau buka kitab-kitab fikih memang begitu. Rukunnya jual beli itu semuanya menyebutkan ada al-aqidani, 2 pihak yang berakad. Siapa yang menjual, siapa yang membeli. Gak boleh sepihak. Dia juga yang jual, dia juga yang beli. Bahaya soalnya. Ya. Kalau Bapak pengen jadi pedagang, jangan minta posisi bagian pengadaan. Mendingan Bapak di bagian yang lain. Kalau Bapak di bagian pengadaan malah nggak bisa jualan. Ya sama dengan kalau Bapak jadi pejabat malah nggak boleh menerima gratifikasi. Contoh gratifikasi, Bapak lagi mantu nyunatin anak,
kondangan ya, bikin acara kondangan, ada orang pada nyumbang 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta, malah nggak boleh kan? Tapi kalau bapak bukan jadi pejabat, bukan jadi PNS, bapak jadi warga biasa, ada yang nyumbang perkawinan anak bapak 10 juta, 50 juta, boleh-boleh aja kan? Tapi karena bapak jadi pejabat nggak boleh. Nah makanya bapak pilih yang mana, mau jadi pejabat apa enggak gitu ya. Kalau jadi pejabat resikonya seperti itu. Nah, kalau bagian pengadaan resikonya seperti itu. Nah gitu ya. Yang kedua, yang namanya jual beli pasti harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau nggak ada barang yang diperjualbelikan nggak boleh. Menjual beli kok nggak ada barangnya. Contohnya apa? Future trading. Nah, dalam future trading ya, itu kan umumnya, tidak saya katakan semuanya, umumnya nggak ada barangnya, cuman angka-angka doang ya, harga minyak, merchandise exchange ya kan? Harga karet, harga kacang, harga apa, itu cuman harga-harga doang, nggak pernah diserah terimakan barangnya karena memang nggak ada barangnya ya. Jual emas online ya, saya katakan umumnya Pak, enggak semuanya. Kalau yang syariah dia diwajibkan harus ada barangnya. Sewaktu mau diambil bisa ya. Kalau enggak ada barangnya cuma catatan-catatan doang, jelas enggak boleh. Karena tidak ada barang yang diperjualbelikan. Saya pernah coba mengikuti cara berpikir bisnis future trading, saya ikut pelatihannya. Ternyata arahnya begini, loh Pak, orang dagang niatnya apa? Cari untung. Daripada kita cari untung, misalnya kita jualan minyak, kita jualan kacang, pakai bikin gudang, gudangnya disimpan, nanti ngangkat-ngangkat, mindahin sono, mindahin sini, capek Pak. Mendingan kita nggak usah pakai barang, cuman di angka-angka dan di layar monitor itu saja. Itu future trading, bursa komoditi istilahnya ya, bursa komoditi. Itu nggak ada barangnya Pak, memang nggak ada barangnya. Ya kalau Bapak kepengen ada barangnya, jangan jual beli di bursa komoditi. Itu katanya. Kita ini cari untung ya. Orang jual minyak untuk 6 bulan yang akan datang, tulisannya. Ya saya beli. Nah, tar 2 hari, 3 hari, sepekan, 2 pekan jual. Ya. Angka di catatan-catatan doang. Nah, kembali ke rukun akad jual beli, yang namanya jual beli harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau Bapak dibujuk-bujuk orang, ayo bisnis sama saya yuk. Ya nggak usah jualan, nggak usah apa lagi, ngerekrut, nggak usah kerja di kantor, cuma di layar komputer doang, bisa dapat untung gede Pak. Nah, Bapak perlu cek, ya perlu cek. Lalu yang menjadi objek akadnya apa? Itu ya. Nanti mungkin ada yang nanya, Pak kalau saham gimana? Kan nggak ada barangnya. Nah, saham namanya juga saham. Saham itu bukan nggak ada barangnya, saham ada barangnya Pak. Saham itu kan kepemilikan atas sesuatu. Ya barangnya ya perusahaan itu. Cuman barangnya nggak kita pegang, barangnya misalnya kita beli saham PT Telkom, ya perusahaan barangnya ya Telkom itu. Kita kalau beli saham sebenarnya beli perusahaan Telkom itu. Kalau kita beli saham BRIS, saham BRIS berarti sama apa Pak? Saham BSI ya. Saham BSI itu kodenya BRIS ya. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Karena dulu namanya BRI Syariah, BSM dan BNI Syariah gabung jadi satu. Kalau BSM dulu tidak go public, BRI Syariah yang go public. Ketika di merger sahamnya tetap namanya BRIS, BRIS ya. Ketika Bapak membeli saham BRIS, itu berarti Bapak sebenarnya membeli bank BSI itu loh. Bukan nggak ada barangnya, memang Bapak membeli saham itu. Kalau Bapak duitnya banyak, beli lagi, nah, nanti Bapak lama-lama kalau memang duitnya banyak ya bisa pemegang saham mayoritas Pak. Tinggal duitnya cukup nggak itu kan? Itu barang yang diperjualbelikan. Tapi sebenarnya saham itu bukan jual beli sebenarnya. Tapi nanti babnya bab musyarakah, babnya bukan bab jual beli sebenarnya gitu. Yang ketiga harus ada ijab qabul, ada akad.
Akad kalau zaman dulu harus ngomong seperti akad nikah begitu. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bla 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 bla. Nah, saya terima nikahnya. Zaman sekarang akad jual beli bisa diganti dengan klik. Ketika Bapak mau beli barang secara online, ditulisin, digambarin, mau beli apa Pak? Nih. Nanti ada syarat dan ketentuan. Oke, Bapak mau ini total harganya sekian, nanti sampainya sekian. Oh setuju, check out, klik. Nah, jadi klik itu jadi akad ijab kabul, Pak. Zaman sekarang ya, ijab kabulnya pakai klik. Dulu pada waktu bapak-bapak masih muda seperti saya, ijab kabulnya itu pakai kode-kode wandang. Bapak ngambil barang di supermarket, ya kan? Masukin troli, terus lewat dicegat sama satpam atau ada batasnya. Nah, kalau Bapak ngadep-hadapan sama kasirnya atau itu, nah barangnya di scan, ya, gak ada ngomongnya ya. Bapak kasih kartu kredit, dah dibuka pintunya, Bapak lewat. Nah, itu istilahnya bai'ul mu'atoh, jual beli dengan cara saling memberi. Nah, kalau zaman sekarang dengan klik itu jadi ijab kabul, Pak ya. Klik dang, itu adalah ijab kabulnya ya. Itu zaman sekarang. Tapi itu dikatakan para ulama sah, karena memang trennya ijab kabul jual beli seperti itu. Tapi jangan ijab kabul pernikahan pakai klik, Pak ya. Para ulama belum membolehkan ya. Nanti pernikahan nanti kasih jejerin ke perempuan, ini mau yang mana, setuju klik, nah itu gak boleh ya. Itu perzinaan namanya ya, itu perzinaan ya. Jadi kalau dalam jual beli boleh klik itu sebagai pengganti daripada ijab kabul. Nah, masing-masing daripada rukun tadi ada syaratnya, ada ketentuannya, sampai masuk ke khiyar nanti ya. Pertama, orang yang melakukan akad itu harus akil balik. Anak kecil nggak boleh. Loh, Ustaz, kalau anak kecil beli permen, anak kecil beli kerupuk, anak kecil beli minuman, itu gimana itu? Nah, istilahnya di dalam fikih, idza ulima ridohu. Kalau ridho walinya itu bisa diketahui, maka boleh. Ya, diperkirakan bapak ibunya ridho, dia beli permen, beli es. Tapi kalau anak kecil datang-datang beli HP, bapak harus tanya dulu, bapaknya izin enggak? Anak kecil datang-datang mau beli motor misalnya, nah itu nggak boleh dalam fikih. Ya, anak kecil nggak boleh. Tapi kalau dibeli barang-barang yang murah kan, ya memang dia dikasih uang jajan buat jajan, Pak. Jadi insya Allah bapak ibunya ridho ya. Jadi boleh ya, akil balik. Kemudian tidak boleh dipaksa. Jual beli yang dipaksa dalam Islam batal, apalagi digusur. Ya, dibeli paksa aja nggak boleh pada dalam Islam. Lah, jangankan jual beli beragama aja nggak boleh maksa, Pak. La ikraha fiddin. Ya, jadi maksa nggak boleh. Disebut dengan pemaksaan kalau disertai dengan ancaman atau tindakan yang membahayakan. Ya, kamu harus pindah. Kalau nggak pindah saya tendang, saya piting ntar. Wah, dengan itu jelas-jelasan itu pemaksaan. Secara fikih nggak sah. Walaupun jual beli, apalagi penggusuran. Kalau penggusuran itu babnya bab ihyaul mawat, babnya bab lain ya. Nah, nggak usah panjang-panjang sampai ke sono-sono, ntar saya dituduh macam-macam lagi. Saya nggak menjelasin fikih, pokoknya nggak boleh maksa, Pak ya. Kemudian tidak dalam status mahjur alaih. Mahjur alaih itu orang yang kalau di Indonesia semacam dipailitkan. Ya. Orang kalau sudah dinyatakan pailit, dia nggak boleh menjual dan nggak boleh membeli kan, Pak. Asetnya dikuasai oleh negara untuk menyelesaikan utangnya itu mahjur alaih. Tapi kalau dalam fikih termasuk mahjur alaih itu adalah anak-anak yang masih kecil atau maaf ya orang gila, orang yang hilang akalnya, itu termasuk mahjur alaih. Artinya apa? Orang itu tidak boleh menggunakan asetnya dalam pengawasan. Kemudian dia bisa melihat, nah ini mukhtalafun fihi, ini yang khilaf. Bagaimana kalau orang tunanetra? Nah, itu ada khilafnya. Intinya supaya dia tidak kecewa, selama dia bisa mengenal barangnya, oke, diperbolehkan. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan. Satu, suci.
Barang najis nggak boleh dijual belikan. Makanya jual pupuk kandang itu termasuk hal yang mukhtalafun fi, diperdebatkan oleh para ulama. Tapi dikasih solusi oleh ulama-ulama yang membolehkan. Solusinya jangan jual tainya. Nah, bilang itu apa? Tapi jasanya, jasa untuk packing, jasa untuk nganterin plastiknya, ya. Nah itu yang dihitungkan dari, jadi babnya bab ijarah. Saya pernah dites ya, ketika kita mau menjadi Dewan Pengawas Syariah DPS di satu perusahaan. Saya ditanya, produknya apa Pak yang dijual? Pupuk. Pupuk itu perlu label halal enggak? Terus pupuk itu ada isu syariahnya enggak? Nah itu contohnya dites. Karena di antara pupuk itu kan barang-barang najis, di antaranya yang dari pupuk kandang. Nah, tapi saya katakan, oh kalau pupuk yang dijual perusahaan saya ini bukan pupuk kandang, pupuk yang terbuat dari bahan-bahan yang suci, ya rahasia bahan-bahannya. Tapi sebutin karena di fit and proper ya saya jelasin, ya. Nah sekarang kalau misalnya pupuknya pupuk kandang gimana tuh? Ya kalau pupuk kandang memang ada khilafiyah, saya katakan. Kalau pupuk kandang ada khilafiyah, kenapa? Dia barangnya tidak suci. Terus gimana solusinya? Nah itu dites juga Pak, jadi DPS ya. Solusinya, nah, kalau kita pakai madhab Syafi'i ya kita namanya biaya jasanya aja, sama plastik. Paling gampang seperti kalau Bapak beli Zam-Zam di Saudi Arabia. Bapak kalau beli Zam-Zam di Arab Saudi harganya berapa? Yang di bandara. Dan Zam-Zamnya ada tulisannya, hadiah itu Pak. Hadiah untuk orang-orang yang umroh. Itu disebut apa? Biaya pengemasan sama jerigennya, galonnya. Galon dan biaya pengemasannya 5 real. Harga galon dan kemasannya itu 5 real. Karena nanti ada hadis Pak, Rasulullah itu melarang jual beli air. Apalagi Zam-Zam nggak boleh diperjualbelikan, kira-kira gitu Pak ya. Ini untuk orang semua. Nah, makanya ini bagi yang mengikuti madhab ini nggak jual airnya, tapi jual galonnya sama biaya kemasannya. Seingat saya 5 real ya. Apa sekarang naik 7 real atau 9 real. Pokoknya nggak lebih dari 10 real. Jadi kalau misalnya real itu 4.000, anggap aja dibulatin 10, 40.000 Pak. Sampai sini 500.000. Nanti biaya Pak. Ini bukan harga Zam-Zamnya Pak. Ini bagi yang pakai madhab ini. Apa? Ini biaya kirimnya Pak. Naik pesawatnya mahal tahu. Naik pesawatnya mahal. Zam-Zam itu ya. Itu. Jadi di sini 500.000. Karena sekali lagi ya, sebagian ulama mengatakan jual beli itu harus suci. Dan seterusnya lah, nggak usah semuanya ya, supaya kita bisa masuk ke khiyar. Ini menegaskan saja yang sudah saya sampaikan. Nah sekarang khiyar Pak, khiyar itu apa Pak? Khiyar itu adalah hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk melakukan cancellation. Saya menggunakan istilah cancellation, tidak menggunakan bahasa Indonesia. Bukan saya anti bahasa Indonesia. Bukan karena saya pintar bahasa Inggris, bukan. Saya mencari padanan bahasa Indonesia yang cocok, nggak ketemu. Kalau Bapak nerjemahin Bapak cancellation, pembatalan. Ini tidak sama dengan istilah cancellation atau khiyar. Kenapa? Dalam istilah fikih, batal itu artinya nggak sah Pak. Maaf nih, Bapak sholat, buang angin, nah, kentut Pak, sholatnya batal. Karena batal maka Bapak harus ngulang lagi dari awal. Nah, makanya saya jadi ingat cerita itu di Tebet. Ada orang sholat Pak, kentut, kencang lagi katanya, tuh kan. Orang yang di sebelah, itu orangnya nggak batalin sholatnya, terus saja sholat Pak. Yang di sebelahnya pada ketawa-ketawa itu kan, kentut kan. Terus setelah selesai sholat, ditegur dia, kamu aneh, sholat kentut lagi. Emang kenapa kalau sholat kentut? Batal lah. Kenapa batal? Ya kan wudunya batal. Dijawab dia, lah saya kan tadi sholatnya nggak wudu. Serius ini Pak kejadian. Ya kalau kamu sholat kentut ya batal karena wudunya batal, sholatnya batal. Dia jawab dengan enteng, lah kan saya sholatnya nggak wudu, berarti kan nggak batal dong.
Ini kejadian bener Pak. Jadi ada orang sholat nggak wudu Pak. Jadi ketika dia kentut, itu beneran kejadian di tempat, tapi saya nggak nyebutin nama masjidnya dan nggak nyebutin orangnya ya. Ya begitu awamnya orang Pak ya. Emang saya kalau bimbing umroh kadang-kadang lihat itu orang, saya celana pendek, kasih kelihatan dengkulnya dan ke atasnya sedikit, kan nggak boleh itu, nutup aurat itu ya. Itu nggak nutup aurat itu. Kalau nutup aurat kan harus sampai ke dengkul, dia dengkul ke atas masih kebuka, itu nggak boleh itu ya. Saking awamnya. Jadi kembali kepada batal Pak. Batal itu artinya tidak sah dalam fikih. Batal itu kebalikannya sahih. Makanya nggak boleh sebenarnya, salah sebenarnya kalau Bapak mengatakan pas lagi puasa Ramadan ada adzan, Bapak bilang batalin dulu, itu salah. Kalau batal berarti Bapak harus bayar qadha puasa. Besok-besok jangan pakai bilang batal. Kalau udah maghrib buka puasa dulu, iftar dulu gitu, jangan bilang batalin. Kalau batalin saya nggak mau lah batalin, orang puasa udah capek-capek suruh batalin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu puasa jam 5 sore keluar darah haidnya, itu batal namanya. Itu batal. Kalau udah maghrib minum bukan batal namanya, itu buka puasa, iftar. Nah makanya saya nggak mau pakai bahasa pembatalan. Jual beli dikatakan batal kalau jual belinya nggak sah. Misalnya saya jual barang, yang saya jual itu barangnya masjid, bukan punya saya, batal. Misalnya saya jualan nih ya, saya jualan, udah laku, dibeli oleh Bapak Fulan, selesai. Pak Fulan sekarang punya TV. Di mana belinya? Dari Pak Sofwan. Diusut-usut, Pak Sofwan jual barang punya Masjid Darul Razak, maka jual belinya batal. Pak Fulan tadi harus kembalikan TV-nya, saya harus wajib mengembalikan uangnya ke dia. Kenapa? Jual belinya batal, nggak sah. Ya, jadi dampak, efek, impact dari jual belinya nggak berlaku. Itu. Jadi khiyar itu saya terjemahin dengan hak untuk melakukan cancellation. Ya, bahasa Arabnya ilgha, bukan batal, ilgha. Makanya saya bilang saya belum ketemu bahasa Indonesia yang pas. Ya, maka saya cari apa yang paling cocok, ya udah cancel aja deh. Kalau khiyar itu adalah seseorang melakukan transaksi jual beli, udah sah, transaksinya udah sah, udah selesai. Ya, pokoknya nggak ada masalah. Bapak beli motor, ya, jangan motor, HP aja. Bapak beli HP, udah transaksi selesai, nggak ada masalah. Bapak pulang, sampai ke rumah, mikir-mikir, kayaknya jadi ngapain saya beli HP ya? Di rumah udah ada HP kok. Beli lagi ngapain ya? Saya cancel aja deh. Datang ke orangnya, Pak saya mau balikin deh HP-nya deh. Nah, kalau orangnya mau nerima, yaudah nggak apa-apa Pak. Nah, tindakan seperti ini namanya khiyar dalam jual beli ya. Hak antara penjual dan pembeli untuk melakukan cancellation, yaitu hak untuk memutuskan apakah akadnya mau diterusin, jadian bahasa Betawinya, imdo, atau di cancel, ya, ilgho atau fasakh. Jadi jual beli apa enggak sih gitu ya. Itu namanya khiyar. Ini tidak terlalu familiar bagi kita istilah khiyar. Tapi dalam prakteknya ada enggak sih? Ada tapi sedikit. Oke. Nah, khiyar itu ada yang disepakati oleh ulama bahwa khiyar itu berlaku jika jenis A, B, dan C. Tapi ada khiyar yang para ulama berbeda pendapat. Khiyar ini tidak berlaku. Ini khiyar yang apa? Nah, oke, kita bahas dalam kesempatan kali ini 4 jenis khiyar. Yang pertama, kedua, dan ketiga ini khiyar yang disepakati ulama. Artinya gini Pak, kalau Bapak jadi penjual, pembelinya mau melakukan khiyar dengan 3 jenis khiyar yang pertama ini, maka Bapak wajib menerima permintaan cancellation itu. Ya, jadi saya ulang lagi, ini memang tidak terlalu familiar di Indonesia. Ya, khiyar ada yang disepakati ulama, artinya berlaku hukumnya.
Karena hak itu kan kebalikannya kewajiban. Kalau haknya penjual berarti kewajiban pembeli, haknya pembeli kewajiban penjual. Nah, khiyar ada yang disepakati, jenis 1, 2, 3 yang akan saya jelaskan. Nomor 1, khiyar majelis. Khiyar majelis itu adalah khiyar yang berlaku selama penjual dan pembeli masih berada dalam satu majelis. Selama keduanya masih berada dalam satu majelis, belum berpisah, maka kalau ada orang mau melakukan cancellation dalam hukum fikih itu harus diterima. Bapak beli HP ke saya, Bapak beli buku ke saya, Bapak beli pulpen, beli spidol, beli baju ke saya. Terus Bapak beli, bayar, barang saya kasih. Dan Bapak belum pergi. Ya, kemudian Bapak, Pak nggak jadi deh. Ya, boleh dibilang tanpa sebab, tanpa syarat. Kalau masih berada dalam satu majelis, nggak jadi, yaudah nggak apa-apa, balikin sini Pak. Ya, sini balikin. Asal barangnya jangan dirusak dulu ya. Balikin sini barangnya, saya kembalikan uangnya Pak. Itu namanya khiyar majelis. Ya. Sayang saya nggak tulis dalil-dalilnya ya, yang di dalam slide ini. Itu karena ada hadis Rasulullah yang menyatakan al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa atau kama qala Rasulullah. Bahwasanya penjual dan pembeli itu punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah, ma lam yatafarraqa. Jadi besok-besok kalau Bapak jadi penjual, ada orang yang melakukan seperti ini, maka Bapak perlu dan harusnya secara fikih Bapak terima permintaan cancellation itu. Dan atau sebaliknya, kalau misalnya Bapak jadi pembeli, Bapak udah bayar, ternyata penjualnya nggak jadi saya jual deh, Pak saya nggak jadi jual deh Pak. Dia mau melakukan cancellation, Bapak sebagai pembeli nggak boleh marah-marah. Loh, nggak bisa dong, kan udah deal. Ya, nggak bisa di cancel, nggak setuju saya nggak mau, marah-marah. Nah, ini berarti belum belajar fikih muamalat. Ya, berarti belum belajar fikih muamalat. Kalau Bapak sebagai penjual supaya tidak ada cancellation, buru-buru pergi Pak. Setelah transaksi, oke, nah terus langsung pergi Pak, supaya berpisah gitu loh. Selama belum berpisah, masih berada dalam satu majelis, maka cancellation itu masih ada. Mirip zaman sekarang kalau dalam transaksi online. Bapak udah ngambil barangnya, udah klik, masukin keranjang. Selama belum check out, belum diangkat akad. Kalau udah check out, itu kan bisa di cancel sekarang Pak, tapi nggak semua aplikasi ya. Ada beberapa marketplace yang kalau Bapak sudah check out, tapi mau cancel masih bisa dikasih waktu berapa menit. Ya, kayak mirip ngapus pesan di dalam WA ya. WA itu kan sekarang kan bisa dihapus entah berapa jam, saya nggak hafal ya. Dan bisa diedit juga sekarang, bisa edit dalam waktu 15 menit. Ya, nulis salah bisa diedit itu, ya, itu WA ya. Nah dalam marketplace juga begitu. Saya nggak tahu, tapi saya pernah ketemu pas saya mau beli bahwa transaksi saya bisa di cancel dalam waktu berapa jam. Tapi saya lupa karena saya nggak sering beli online ya. Tapi ada marketplace yang memberikan seperti itu. Itu macam khiyar. Seakan-akan kita masih berada dalam satu majelis. Ya, majelisnya majelis online sih ya, majelis online ya. Tapi intinya di dalam fikih, dan ini ada hadisnya, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, bahwasanya penjual dan pembeli itu punya hak untuk melakukan cancellation selama keduanya belum berpisah tempat. Nah, bagaimana dengan pedagang-pedagang yang sekarang ditulisin barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan? Ini kalau pernyataan sepihak maka tidak berlaku. Itu kan pernyataannya penjual. Pembeli belum tentu ngerti, belum tentu setuju. Ya. Jadi walaupun sudah ada tulisan seperti itu, maka di dalam fikih itu tidak berlaku. Kalau Bapak mau, solusinya adalah
kesepakatan, bukan pernyataan sepihak. Pak, Bapak mau beli. Oke Pak, gini Pak, sebelum kita deal, Bapak periksa dulu. Ya, karena ada ketentuan ini Pak, Bapak baca dulu. Nah, itu kalau pembelinya banyak banget ya Bapak tulisnya yang gede, Pak ada ketentuan ini, Bapak udah setuju? Oke, setuju. Kalau setuju saya lanjut ya. Intinya harus berupa kesepakatan. Kalau mau menghilangkan khiyar itu harus berbentuk kesepakatan kedua belah pihak, bukan pernyataan sepihak. Kenapa? Karena khiyar ini adalah hukum ketentuan dalam syariat. Jadi Bapak nggak boleh batalkan sepihak sendiri, nggak boleh. Tapi kalau dua pihak, baiklah nggak pakai khiyar nggak apa-apa. Ya, misalnya Pak, ini kan barang-barang titipan Pak, konsinyasi contohnya kan. Jadi kalau Bapak memang mau beli, tolong dipastikan dulu, kira-kira bahasa detailnya gitu ya, dipastikan dulu. Saya berarti kalau Bapak udah terima, Bapak buka, nggak bisa dikembaliin Pak, nggak bisa khiyar lagi. Oke Pak, nggak apa-apa. Nah contohnya seperti itu. Tapi ya mungkin teknisnya beda-beda lah ya. Bisa berbentuk tanda tangan lah, kalau pembelinya banyak, Bapak mau ngomong satu-satu itu kan kelamaan, nah ngantri orang. Nah Bapak buat form ya, pernyataan bahwa apabila barang ini sudah dibeli maka tidak bisa dilakukan cancellation. Kalau dia tanda tangan setuju, Pak baca tanda tangan. Nah gimana caranya tuh model klik ya, atau zaman sekarang gampang Pak, bikin di layar ya tulisan bahwa saya sebagai pembeli setuju apabila setelah selesai transaksi barang tidak bisa dikembalikan ataupun ditukar. Setuju, klik, dah. Oke, kalau udah klik setuju baru saya proses. Kalau nggak bisa diproses. Gampang teknisnya. Nah, ini khiyar majelis. Ini apabila Bapak ingin menghilangkan khiyar, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang B, karena khiyar majelis ini khiyar yang disepakati oleh para ulama, dia harus ada, diperlakukan. Yang B adalah khiyar aib. Ini khiyar yang terjadi karena adanya aib. Ini juga wajib Pak. Ini haknya kedua belah pihak. Berarti masing-masing pihak punya hak dan punya kewajiban. Misalnya saya beli HP dari Bapak, ternyata HP-nya cacat, layarnya nggak bisa, LCD-nya nggak berfungsi lah, nggak bisa kelihatan. Maka saya punya hak untuk mengcancel dan Bapak wajib menerima, bukan mengganti. Kalau mengganti itu garansi Pak ya, atau memperbaiki. Ini enggak, kalau cancellation itu benar-benar balikin uangnya, balikin barangnya. Karena Bapak jual barang yang enggak beres ya saya kembaliin saja. Atau sebaliknya, orang yang beli pakai duit palsu. Nah, berarti kan cacat kan, duitnya cacat. Maka penjual boleh melakukan cancellation. Itu Pak ya. Dan kalau satu pihak minta cancel, satu pihak wajib menerima. Ini kalau ada aib. Karena kalau ada aib ya boleh dipastikan satu pihak yang mendapatkan barang yang ada cacatnya itu kecewa. Kalau udah kecewa nanti jadi musuhan. Kalau nggak dapat cancel, akhirnya ukhuwah Islamiyahnya hilang. Dalam Islam jual beli itu bukan hanya mencari cuan. Untung bukan satu-satunya tujuan. Jual beli itu boleh dapat untung, tapi tidak hanya untung. Jual beli itu adalah menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Makanya orang jual beli itu dapat pahala gede ya kalau sesuai dengan syariah. Kenapa? Tujuannya bukan hanya cuan. Wah, apalagi pertanian lebih gede lagi. Rasulullah menjelaskan, siapa yang menanam pohon kemudian pohonnya dimakan burung atau binatang ternak, itu sedekah baginya. Apalagi dibeli sama orang kelaparan mau makan nasi nggak ada beras ya, sekarang Bapak nanam beras, nanam padi ada beras, akhirnya orang bisa makan. Itu nolongin orang Pak ya. Lu dapat untung, iya dapat untung, tapi dia tetap menolong. Rasulullah yang jelasin kok, mau kita dapat pahala kok nggak mau. Makanya dalam Islam itu jual beli bukan sekedar nyari cuan, tapi ini adalah tolong menolong. Bapak menjual pakaian perempuan, ya saya nggak menjual pakaian yang membuka aurat, saya jual pakaian muslimah. Berarti Bapak menolong orang lain muslimah itu untuk bisa menutup auratnya.
Padahal bapak kalau jual pakaian yang seksi lebih cuan, untungnya lebih gede. Ya tapi dosa, karena bapak nolongin orang untuk membuka auratnya. Maaf nih, saya ngomong masalah rokok. Bapak jualan obat, untungnya kecil, nggak apa-apa. Bapak nolongin orang untuk sehat, dapat pahala. Ya. Jualan rokok, untungnya gede, ya kan? Iya, tapi bapak tolong menolong dalam perbuatan yang tidak baik. Ya. Kalau yang umumnya ya rokok haram, tapi ada yang mengatakan makruh. Oke, paling rendahnya makruh. Ya, paling rendahnya makruh ya, paling rendahnya. Kalau yang mengatakan mubah sebenarnya nggak ada, terlalu mengada-ada. Ya, fatwanya itu sebenarnya makruh atau haram. Ya. Jadi kembali kepada khiyar aib. Ya, kalau ada cacat dalam barang yang dijual atau yang digunakan untuk alat pembayaran terdapat cacat, maka masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan cancellation. Bapak harus menerima. Nah, sekarang bagaimana kalau bapak jualan barang-barang bekas? Jualan barang bekas itu kemungkinannya ya memang ada cacatnya. Kalau bapak hilang, gak jalan. Coba jalan, ya belum ya? Coba udah jalan belum? Belum. Ini yang mati ya, oke. Baik, jadi yang kedua tadi saya katakan khiyar aib. Nah, kalau bapak jual barang elektronik bekas, ya, ini kasih contoh. Kalau namanya barang bekas kan kemungkinan ada aibnya pak ya, kemungkinan ada cacatnya, namanya barang bekas. Kalau misalnya bapak itu omsetnya banyak jualan elektronik bekas, nanti orang beli laptop bekas sampai rumah, wah ternyata kurang begini pak, balikin. Ada yang beli HP sampai rumah balikin, capek bapak kan? Terus gimana dong? Solusinya adalah seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika bapak membahas tentang khiyar majelis tadi. Pak, saya ini jual barang-barang bekas pak ya. Barang-barang bekas saya ya kemungkinan ada cacatnya pak. Tapi saya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kalau pedagang yang jujur dan tahu, pak ini namanya barang bekas, ini kelemahannya, ini udah begini, udah begini, udah begini. Tapi ada yang memang dia nggak tahu, bukan bohong, dia nggak tahu, karena barangnya banyak. Saya nggak periksa satu-satu pak. Nah, kalau yang seperti ini nanti ya biasanya pembeli kurang percaya aja, masalah garansi aja ya. Tapi secara fikih boleh. Saya memang jual barang-barang bekas yang tidak semuanya bagus. Nah, begini pak caranya ya. Pak, barang-barang yang saya jual ini adalah barang bekas, kemungkinan ada aibnya, tapi saya nggak tahu. Silakan bapak periksa dulu. Silakan bapak periksa dulu. Kalau bapak udah cocok baru beli, ya. Kalau nggak cocok jangan beli. Nah, karena apa? Saya maunya dalam jual beli ini tidak berlaku khiyar aib, ya. Jadi khiyar aibnya kita cancel. Bapak setuju nggak? Kalau bapak setuju, saya tidak ada khiyar aib pak ya. Nanti kalau sampai rumah, kalau ada cacatnya tetap nggak bisa dikembaliin pak, karena memang barang bekas itu. Jadi saya tidak memberlakukan khiyar aib. Kesepakatan. Kalau kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan khiyar aib, maka boleh. Kalau bapak sengaja menyembunyikan aib, jelas dosa. Karena apa? At-tajirul amin ma'as-siddiqin wasyuhada was-solihin. Ya. Pedagang yang amanah itu nanti bersama dengan para syuhada, ya, sederajat dengan para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian ada hadis yang bunyi apa? Idza bayyana, idza sadaqa wa bayyana. Saya lupa. Pedagang dan pembeli itu bukan hanya diperintahkan jujur, tapi transparan. Sadaqa wa bayyana. Benar, jujur dan transparan. Kalau memang ada aibnya ya bapak jelasin ini ada aibnya pak. Ya. Misalnya jual sepeda ini udah pernah patah pak. Jual mobil pak ini catnya sudah cat ulang. Ya, jual mobil pak ini dulu pernah nabrak sih tapi sudah diperbaikin. Nah sampaikan kalau memang bapak tahu ya.
Kalau Bapak menyembunyikan jelas dalam fikih nggak boleh. Tapi kalau Bapak tidak menceritakan karena nggak tahu, itu nggak apa-apa. Ya, maka kalau sekali lagi saya katakan, berdagang itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Kalau jujur seperti ini, nanti konsumen juga akan puas. Ini yang diberlakukan perusahaan-perusahaan besar, ada jaminan, ya kan? Money back garansi. Bapak puas, ambil barangnya, nikmatin barangnya. Bapak nggak puas, balikin, saya kembalikan uangnya. Beberapa perusahaan memberikan money back garansi, ya. Tapi nggak banyak sekarang. Dulu banyak, sekarang lama-lama makin berkurang. Mungkin karena teknisnya semakin sulit dan nyari orang jujur semakin sulit. Nyari orang jujur makin sulit. Yang ketiga, khiyar syarat. Khiyar syarat itu khiyar yang dipersyaratkan, artinya yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya begini, saya mau beli baju buat istri saya. Wah, tapi saya nggak tahu ukurannya. Masa ukuran baju istri nggak tahu Pak ya? Saking banyaknya istrinya maksudnya. Banyaknya istrinya. Saya mau beli baju untuk istri saya nggak tahu ukurannya. Ukuran berapa ya? Kemudian saya bilang kepada pedagangnya, Pak, saya ini mau beli baju buat istri saya nggak nanya-nanya karena mau kasih surprise misalnya gitu kan. Tapi kalau ternyata nanti nggak cocok, boleh nggak Pak kalau saya kembalikan? Bukan tuker ya. Ini contoh aja. Nanti kalau nggak cocok saya kembaliin Pak ya. Boleh nggak? Nah, gimana ya? Jadi nggak apa-apa deh. Nah, akhirnya penjual bilang nggak apa-apa deh. Jadi kalau nggak cocok saya kembaliin Pak ya. Oke, sip, deal. Nah, kemudian saya beli, saya bawa ke rumah, ternyata ukurannya nggak cocok. Kan tadi udah ada kesepakatan. Kalau barangnya tidak cocok, boleh saya kembalikan? Boleh. Nah, ini namanya khiyar syarat. Nah, 3 jenis khiyar ini adalah khiyar yang berlaku yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan, dia minta cancel, Bapak terima. Kalau memang ada cacatnya, dia minta cancel, Bapak terima. Kalau dia masih berada dalam satu majelis, dia minta cancel, Bapak terima, Pak. Gak usah khawatir, nanti lama-lama orang akan memuji Bapak. Ini orang-orangnya memang bagus dagangnya, enak di sana, gitu Pak. Nah, pedagang zaman sekarang nggak begitu. Ini lagi ramai pedagang di Tanah Abang pada ini ya, bangkrut ya, sepi ya, karena sepinya itu ya. Nah, saya nggak nuduh siapa-siapa sih, tapi saya punya pengalaman. Waktu saya kuliah tahun 80-an Pak ya, saya pergi ke Tanah Abang Pak, nawar-nawar yang di kaki 5 itu Pak. Nawar-nawar kaki saya diinjek sama dia Pak. Kayak diancam gitu, suruh beli. Kalau enggak, diancam kaki saya diinjek. Waduh. Gini modelnya, habis itu sampai sekarang saya kapok Pak, gak pernah ke Tanah Abang lagi. Saya nawar-nawar diinjek kaki, saya sengaja diinjek ya. Nah, ini udah beli aja deh, daripada orangnya begini melotot itu kan. Dari situ sampai sekarang benar-benar saya nggak pernah ke Tanah Abang lagi itu. Kapok saya. Ada perilaku 1-2 orang. Contoh seperti ini ya, nggak banyak ya. Saya nggak masuk ke dalam, karena kalau ke dalam kan buat grosir Pak ya. Saya kan bukan grosir. Ya kalau grosir mungkin ya orangnya baik-baik lah ya. Tapi yang saya pernah sebelumnya Pak, ke Tanah Abang itu saya nggak kuat apa. Desek-desekannya penuhnya, Masya Allah, pengap saya nggak kuat ya. Sekarang malah jadi kasihan ya. Sampai kemarin saya ditawarin tuh, Ustaz kalau ada yang jualan di Tanah Abang, pakai kios saya, nggak usah bayar katanya. Serius tuh Pak, nggak usah bayar. Yang penting bayarin iurannya aja ya. Dia bayar iurannya aja udah keberatan Pak. Kalau ada yang mau pakai jualan Ustaz silakan katanya, nggak usah bayar katanya. Sampai ditawarin seperti itu tuh waktu kemarin tuh ya. Saking sepinya Pak ya, saking sepinya. Nah, ini mungkin karena ada sebagian pedagang yang perilakunya tidak baik, merusak secara keseluruhan. Ya, makanya kalau mau ini ya, pedagang itu harus baik semua, insya Allah perdagangannya bertahan lama. Sekarang orang jualan online servisnya lebih enak, lebih bagus ya Pak. Satu, kita nggak khawatir ditipu, ya kan? Duitnya nggak langsung masuk ke rekening penjual sebelum barang kita terima dan pastikan sesuai dengan pesanan. Ya, kemudian apa? Ada hak untuk melakukan khiyar kan, apabila barangnya cacat, itu kan bisa dibalikin. Walaupun ada syaratnya harus divideoin kan, tapi ada khiyar aibnya itu berlaku di dalam jual beli online. Oke, karena waktunya sudah mau habis. Terakhir ya, terakhir itu yang tidak saya tulis di sini. Namanya khiyar riben. Khiyar riben, Pak.
Ghiban itu keterpautan. Maksudnya gimana? Kalau ada orang jual barang terlalu mahal, apakah berlaku khiyar ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya, ada yang mengatakan kalau jualnya terlalu mahal maka berlaku khiyar, karena itu termasuk penipuan, gharar katanya. Misalnya pulpen aja lah ya. Pulpen harganya Pak, satu spidol biasanya 10.000. Bapak nyuruh anak beliin spidol nak ke toko sana ya, kasih harga 50.000. Wah, ini nggak wajar nih. Ini berlaku khiyar ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat ya. Tapi kalau kasusnya tadi anak kecil ya, dan dilayani dengan yang tidak wajar, ini nanti bisa cancellation, bisa dibatalin. Kenapa? Yang beli anak belum akil balik. Kalau dengan harga 50.000 orang tuanya nggak ridho, karena biasanya di situ dijual 10.000 kok. Sekarang giliran anak saya yang beli kasih harga 50.000, bapaknya nggak ridho. Kan yang beli anak saya, kan disuruh bapak. Iya, tapi kan biasanya 10.000 di sini. Sekarang dijual nggak kayak biasanya, saya nggak ridho. Jadi batal itu jual belinya. Ya, karena tidak tidak terjadi antara orang yang sudah akil balik. Tadi kan orang yang berakad harus akil balik, itu Pak ya. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa, harganya terlalu mahal. Yang penting orangnya tidak ditipu dan tidak tertipu. Orang tahu, ridho. Contohnya Bapak beli kopi, ya. Kopi itu kopi saset aja lah. Saya bilang kopi yang biasa Pak, yang tidak bermerek lah. Maksudnya merek-merek biasa lah, kopi saset. Kan Bapak beli kalau sasetan di warung 1.500. Kalau di warung-warung dekat rumah biasanya 4.000 sampai 5.000. Starling yang naik sepeda itu juga 4.000 5.000 kan Pak ya. Tapi giliran di rest area kan 15.000 Pak. Ada yang 10.000, kalau rest area Cibubur 10.000 kan. 10.000. Padahal pasarannya cuma 4.000 5.000 Pak. Nah, ini kan ghiban Pak. Ada yang mengatakan nggak boleh, ya, karena dianggap gharar tadi kan. Ada juga yang mengatakan malah, kalau saya nggak setuju, mengatakan riba itu biasanya 5.000 kok dijual 10.000, 5.000-nya riba katanya. Itu penambahan yang tidak benar. Ada yang mengatakan, tadi saya katakan boleh Pak, karena udah ditulisin harga kopi 10.000 rupiah. Loh kok mahal? Ya kan ini di jalan tol Pak, sewa tempatnya juga mahal tahu Pak. Kan? Atau misalnya di mall atau yang apalah ya. Ya kan di sini bayar pajak Pak, ada PPN-nya Pak. PPN-nya berapa kali itu Pak? Waktu jualan sasetan udah kena PPN, ya. Sekarang dijual dalam bentuk gelas kena PPN lagi. Satu barang itu nggak tahu berapa kali kena PPN. Ya tapi kalau Bapak setuju, nggak ada masalah. Nah, jadi untuk khiyar ghiban, orang menjual dengan harga yang sangat mahal, itu berbeda pendapat. Apakah berlaku khiyar atau tidak? Ada yang mengatakan berlaku khiyar karena itu termasuk penipuan. Ada yang mengatakan tidak. Ya, asalkan itu sudah terjadi ridho sama ridho antarodin. Nah, Bapak beli kopi yang bermerek 70.000 itu satu gelas Pak ya. Saya pernah ya, sekali kapok habis itu Pak. Saya pikir cobain biar tahu rasanya kayak apa sih, itu kopi terkenal banget. Ya satu gelas 70.000, sayang banget ya. Satu gelas 70.000 ya. Kalau Bapak punya uang dan Bapak tahu harganya segitu, Bapak ridho, nggak masalah. Ya, tidak berlaku khiyar. Jadi kalau ada orang beli mau balikin, nggak bisa Pak. Loh, ini Bapak jualnya terlalu mahal. Ya memang harga segitu Pak dari dulu Pak, orang-orang udah tahu semua. Ya kalau Bapak nggak tahu ya harusnya jangan membeli. Kalau nggak mau jangan beli, teliti sebelum membeli. Nah gitu Pak. Jadi intinya jemaah sekalian, untuk ghiban, orang yang menjual terlalu mahal tidak sepakat para ulama berlaku khiyar atau tidak. Karena apa? Dalam agama Islam, orang jual mahal maupun murah, pricing, penentuan harga itu sebenarnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Rasulullah pernah didatangin sahabat-sahabatnya ketika harga barang pada naik. Ya Rasulullah, barang-barangnya pada naik ya Rasulullah. Ini dong, Rasulullah tentuin harga-harga barang. Rasulullah nggak mau. Enggak lah, ya saya nggak mau berbuat dolim. Dolimnya di mana? Lah kamu yang jual, kamu yang beli, masuk saya nentuin harganya. Kalau kemahalan kasihan yang beli, kalau kemurahan kasihan yang jual.
Yang penting kamu jual beli antarodin. Ya, Allah lah yang membagikan rezeki, Allah lah yang membentangkan rezeki, Allah lah yang menggenggam. Ya, Allah apa? Innallaha huwa apa? Al Qabidul basitur raziq. Allah lah yang menggenggam, Allah lah yang membentangkan, dan Allah lah yang membagi rezeki. Allahul qabidul basitur raziq. Ya, Rasulullah menjelaskan seperti itu. Ya, nggak apa-apa harga mahal, yang penting jangan nipu. Nah, inilah kira-kira jamaah sekalian seputar khiyar. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena ini memang hal yang tidak familiar, jadi saya jelasinnya rada pelan-pelan, ya. Tidak familiar berlaku di lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf kepanjangan penjelasannya. Ya, silakan Bapak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya atau mau ada kesiangan? Ya, mungkin udah kesiangan juga. Ya, mungkin nanti, oh ada, sebentar. Ada, silakan. Ada Sabtu Pak, santai aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk khiyar yang cacat tadi, apakah fikih mengatur batas waktunya atau tidak, Ustaz? Bagus. Fikih memperdebatkan batas waktunya. Jadi ada batas waktunya, tapi relatif banget sih Pak ya. Ada batas waktu yang disebutkan relatif. Ada yang mengatakan 3 hari, ada 7 hari, ada tergantung barangnya. Kira-kira gimana dong? Kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaannya. Karena di dalam fikih perdebatannya cukup luas ya, cukup luas. Ada yang 1 hari, 3 hari, 7 hari. Nah, tapi kan kalau misalnya 3 hari, kalau bakso misalnya gimana? Kalau makanan keburu basi Pak kan. Jadi memang intinya ada perdebatan masalah batas waktu untuk khiyar aib. Maka sebaiknya, nah ini kalau saya kasih solusi, Bapak kalau jual beli hal-hal semacam ini mendingan diatur dengan jelas. Jadi jangan sampai nanti terjadi perbedaan pendapat karena terjadi perbedaan madhab. Saya mengatakan sah, Bapak mengatakan nggak sah. Nah, sekarang kan ada solusinya kalau dalam bisnis, Pak, diperjelas ya. Pak, oke ya Pak, Bapak boleh kembalikan barang ini apabila ada cacat dalam batas waktu seminggu misalnya. Setuju gak? Jadi dibuat aturan dan nanti ada tanda tangan atau checklist atau apalah, tanda persetujuan. Jadi menurut saya itu yang paling bagus. Nah, kita ini berjualan dari dulu jualan, tapi maaf saya katakan, kita tidak pandai mengatur regulasi kita dalam jualan. Akhirnya lama-lama jualan kita tutup. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tanah Abang itu kan dari dulu laku keras Pak ya. Kenapa bisa tutup Pak ya? Karena tidak pandai mengatur regulasi dalam perdagangan. Akhirnya digeser terus. Coba kalau misalnya orang Tanah Abang, jangan sampai ada kayak orang yang diinjek kayak saya tadi. Coba kalau parkirnya dilayani dengan baik. Coba kalau tempatnya di dalam itu dibuat nyaman, ya kan? Harganya dibuat jangan tipu-tipu. Ya, harganya itu bertahan standar. Orang akan datang ke situ terus. Nah, teknologi berubah, di sana masih begitu terus, jadi tinggalin sama orang. Nah, kita ini seringkali dalam regulasi, dalam aturan berdagang nggak pintar. Maaf nih contoh, saya sering mengatakan, maaf ya yang punya warung Padang ya, saya sering mengatakan, makan di restoran Padang itu ada gorornya Pak, ada ketidakjelasannya. Ada ketidakjelasannya. Orang Padang kan, istri saya orang Padang loh Pak. Orang Padang kan punya semboyan adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Lebih dekat kepada ajaran Islam. Tapi dalam hal ini mungkin dia bisa ngeles pakai beda madhab dan segala macam. Tapi lama-lama orang nggak suka restoran Padang. Kenapa? Habis makannya harganya nggak jelas. Kita ketika datang disuguhin makanan banyak banget. Ini harganya berapa? Cara ngitungnya gimana? Nggak jelas. Akhirnya yang laku apa? Restoran-restoran yang dari Amerika. Kenapa? Harganya jelas. Akadnya ini sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Lama-lama sekarang warung Padang kan bergeser. Ya, kalah kan dengan warung-warung yang fast food tadi. Kenapa? Harganya lebih jelas, pelayanan lebih enak gitu loh. Jadi saya katakan masalah batas waktu khiyar aib ataupun khiyar syarat tadi itu memang masih menjadi wilayah khilafiyah.
Maka saya katakan kalau Bapak berdagang, hal-hal semacam ini perlu dibuat aturan yang bagus, yang detail, yang orang itu bisa puas. Ya, itu yang di dalam hadis disebutkan, profesi yang paling baik adalah amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ayul kasbi atyab, kata pertanyaan sahabat kan, ya Rasulullah, apa itu kasab yang bagus? Dijawab satunya adalah bai'un mabrur, jual beli yang mabrur. Mabrur itu artinya apa, Pak? Mabrur itu diterima, Pak. Haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Karena hajinya bagus, memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, jual beli yang mabrur, mabrur di sisi Allah dan mabrur di sisi manusia. Jual beli yang baik menurut Allah yang halal. Jual beli yang baik menurut manusia yang layanannya bagus. Itu, Pak. Jadi Bapak buatlah layanan yang bagus. Saya sendiri walaupun punya istri orang Padang, makan di restoran Padang itu nggak suka. Ya, karena tadi restoran yang saya bicara. Apalagi kalau ngajak anak, ngajak keluarga, orangnya banyak begitu, kan nggak jelas masalahnya. Entar tahu-tahu bayarnya mahal lagi kan. Apalagi yang saya ajak anak saya misalnya nggak ngerti, nanti cuma dicobain atu-atu, ngambil udang satu, ngambil ini satu, ternyata dihitung satu piring, ya kan? Kalau saya ngajak tamu atau kolega kan nggak enak. Ini makannya yang ini aja ya, kan nggak enak. Ya karena tamu atau kolega disuguhin sama warungnya, ya cobain semua kan, diambilnya dikit-dikit, ternyata dihitung semua, bayarnya mahal. Pernah kejadian masalah, jadi kapok saya, Pak. Kalau ngajak kolega, enak ke fast food yang kayak tadi. Ente mau yang mana? Atau kita langsung beli pesanan ini ya, nah, itu selesai itu kan. Ini bayarnya nggak jelas masalahnya. Dan gitu kadang-kadang beda. Kemarin saya makan begini kayaknya harganya cuma 50.000. Sekarang kok dari 70.000 ya. Gak jelas juga, mau komplain gak enak juga, malu juga kadang-kadang kan Pak ya. Nah ini contoh layanan yang kurang bagus. Solusinya gimana? Ini bagi yang punya restoran Padang. Solusinya saya kasih saran ya. Bapak yang pada punya warung Padang, walaupun cara menyuguhkan sama nggak apa, tambahin dikit Pak, price list, kasih daftar harga di situ. Ya, kasih daftar harga, Pak ini daftar harganya. Nanti jelas ayam per potong, contohnya gitu Pak ya. Udang per piring atau per porsi itu Pak, yang jelas bahasanya. Gak usah keren-keren banget tapi yang penting jelas. Ya, jadi udang dihitung per satu piring, gitu aja. Kan? Ayam dihitung satu potong, telur dihitung apa itu? Butir. Nah per butir. Ya, kalau telur dadar. Karena yang enak di warung Padang tuh saya senang telur dadar itu kan dipotong-potong itu kan, apa itu istilahnya itu, per potong atau per slice. Intinya buatlah aturan yang jelas Pak ya, supaya tidak terjadi gharar. Begitu menurut saya. Jadi kasih penjelasan batas waktunya supaya tidak ada perbedaan. Nanti yang repot kalau saya kan pakai madhab Hambali, saya pakai madhab Hanafi Pak. Wah itu beda pendapat, nanti perbedaan penafsiran, ya, cekcok nanti. Makanya sebenarnya yang benar dalam ngajar fikih dan dalam satu negara itu mestinya menggunakan satu madhab. Kalau beda madhab nanti repot, berbeda pendapat antara penjual dan pembeli. Nanti antara hakim dengan rakyatnya, saya kan beda madhab. Misalnya Bapak nikah nggak pakai saksi atau nggak pakai wali, dikatakan nggak sah. Saya kan madhabnya Hanafi, nggak pakai wali nggak apa-apa Pak. Repot nanti nggak berlaku. Jelas Pak, secara fikih itu sebenarnya memang karena fikih itu ada khilafiyah. Sebenarnya yang benar itu pakai madhab. Karena kalau nggak pakai madhab orang ngeles terus. Ya, mau dijerat hukum saya beda madhab kok. Kalau ngeles terus. Ya. Tapi orang kadang-kadang kelihatan keren kalau dia belajar banyak madhab itu ya. Itu mah buat para ahlinya. Sebenarnya orang awam, saya diajarin fikih sejak saya kuliah itu satu, ngajarin orang awam itu sebenarnya nggak perlu pakai perbandingan madhab, membingungkan orang. Nanti orang malah jadi nggak punya pegangan yang pasti. Ya. Itu kalau buat ngajarin para hakim, para ahli, nanti ajarin perbandingan madhab. Tapi orang awam nggak perlu. Tapi ajarin yang mana dong Pak Ustadz? Saya tanya, pakai madhab yang berlaku di negara itu. Ya, kalau ente di Malaysia ajarin madhab Syafi'i, jangan ngajarin madhab Hambali, bisa berantem nanti. Nanti kalau di Saudi ajarin madhab Hambali, ya. Nah ini kadang-kadang salah, orang belajar madhab Hambali di Saudi, pulang di Indonesia madhab Syafi'i, dia mau kekeh menerapkan madhab Hambali. Itulah yang terjadi percekcokan sekarang ini. Karena dia belajarnya pakai madhab Hambali, diterapkan di madhab saya, maksa lagi. Jangan maksa, itu jelasin kalau mau. Itu caranya. Ya. Ini kalau yang belajar fikih sampai dalam diajarin sampai ke sana. Ini solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Terlalu panjang saya jelasin ya.
Satu lagi boleh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz lebih banyak menjelaskan dari sisi pembeli. Kalau dari sisi penjual apakah termasuk khiyar? Itu buyback. Jadi misalkan ya yang mudah, saya jual laptop second. Sudah terjadi transaksi jual beli terus orangnya masih di situ. Maaf Pak, saya nggak jadi jual deh, saya masih suka laptopnya. Apakah itu termasuk khiyar dan apa saja syarat-syaratnya? Terima kasih Ustaz. Sebenarnya sama, ya, karena khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli, bukan haknya pembeli saja. Jadi kalau misalnya dalam transaksi seperti tadi, ya, penjual melakukan cancellation, maka berlaku ketentuan 3 hal ini. Apabila memang ada cacatnya, misalnya uangnya cacat, atau masih berada dalam satu majelis karena dia belum pergi, atau karena ada kesepakatan, maka berlaku juga khiyar. Harusnya pembeli mau, Pak saya nggak jadi jual deh Pak. Loh kenapa Pak? Ya ini kayaknya belum waktunya dijual gitu aja. Ya udahlah nggak apa-apa, kasihkan. Selama masih berada dalam satu majelis. Ya, jadi harusnya itu seperti itu. Ya, tapi tadi saya katakan dari awal memang ini khiyar, ini tidak familiar di Indonesia. Ya. Makanya saya ngajarinnya pelan-pelan dan apa ya nggak berani maksa juga kan nggak familiar Pak, sampai lupa. Ada satu lagi ikolah namanya, ikolah. Selain khiyar itu bahkan ada ikolah Pak. Ikolah itu cancellation tanpa sebab. Nah itu nggak wajib, itu sunnah Pak. Nah jadi misalnya nih dia nggak masuk majelis, nggak masuk syarat dan tidak masuk aib. Misalnya jual beli udah selesai nih, Bapak beli HP saya atau beli buku saya aja paling gampang. Bapak beli buku saya, pulang ya. Bukunya nggak ada cacatnya, udah berpisah tempat kan tidak ada kesepakatan. Pak Ustadz, bukunya saya kembalikan boleh nggak? Belum dibuka, belum, nggak apa-apa. Nah itu contoh Pak ya. Misalnya Bapak beli 10 buku ke saya ya, terus Bapak ternyata butuhnya cuma 2, cacat juga enggak, udah berpisah. Antara penjual dan pembeli udah beda tempat, kemudian tidak ada kesepakatan. Bapak mau balikin ke saya biasanya nggak apa-apa balikin aja. Ya, toh saya nggak rugi kok, saya nggak rugi kan. Cuman rasanya ya nggak jadi laku deh. Orang kan gitu kan nggak jadi cuan deh. Tadi udah seneng-seneng kayak cuan nih, ternyata nggak jadi. Itu aja masalah orang nyesel kan. Sebenarnya kan tidak ada hal yang merugikan saya kan. Saya tidak terjadi kerugian seandainya terjadi cancellation. Jadilah pedagang, jadilah penjual, jadilah pembeli yang syar'i. Jadi kalau ada orang melakukan cancellation, balikin aja. Nah ini contoh yang saya praktekkan Pak ya. Insya Allah nggak ada di tempat lain. Sekolah, kampus, orang kalau sudah bayar daftar ulang atau bayar SPP, biasanya nggak boleh ditarik kan. Misalnya dia nggak jadi, Pak saya nggak jadi kuliah di sini Pak, saya tarik duitnya boleh nggak? Biasanya nggak boleh kan. Atau mahasiswa sudah bayar SPP, Pak saya nggak jadi Pak kuliah di sini, saya mau cuti aja misalnya. Minta dikembaliin, saya kembaliin Pak, saya kembaliin kalau di kampus saya. Ya memperlakukan inilah. Yang kedua bagian dari khiyar, meskipun itu bukan khiyar karena bukan jual beli. Setidaknya saya begini, orang kalau duitnya di sekolahan saya, di kampus saya, tapi dia nggak jadi kuliah, terus dia itu rada gerutu. Ya kan, kesel misalnya entah ngomong-ngomong gimana lah, gak enak rasanya kan, ini jadi duit kayaknya jadi gak berkah. Kita pun terima duit itu gak enak rasanya, ambil aja. Tapi potong biaya transfernya ya kan beda bank. Nah itu gak apa-apa itu kan, kamu kan pakai bank lain kan, nah potong ya gak apa-apa Ustaz. Nah gitu. Jadi kalau saya terus terang di kampus saya masih berlakukan itu. Orang gak jadi balikin aja. Saking baiknya ada yang pernah mau nipu, Pak tadi saya bayar kelebihan katanya. Bilang sama TU-nya, gak ke saya, ke adminnya. Ini Ustadz katanya ada yang bayar kelebihan. Berapa dia bayar? 10 juta katanya. Mana mungkin, SPP di sini gak pernah ada yang bayar 10 juta. SPP di kampus saya itu murah, cuma 2 juta 1 semester. TU-nya udah ini banget, ngebet banget minta dikembali Ustadz. Tanggal berapa transaksinya, mana buktinya? Gak ada transaksinya di bank, tipu tuh. Itu bilang transaksinya nggak ada, langsung hilang itu, nggak bisa dihubungin lagi. Jadi apa namanya, nomornya pun nggak bisa dihubungin lagi. Mau menipu Pak, sekarang saya terlalu longgar, kadang-kadang ada yang
kurang ajar juga, malah mau nipu juga kan. Tapi ya kalau saya kan saya cek dulu kan di banknya ada nggak, kalau nggak ada ya jangan bilang mengatakan udah bayar lebih katanya. Ya demikian intinya, boleh antara penjual maupun pembeli sama-sama memiliki hak untuk melakukan khiyar. Yang penting sekarang Bapak ada materi baru, kalau dianggap kurang jelas nanti Bapak bisa baca-baca. Sudah ada istilah baru khiyar. Sekali lagi memang di Indonesia hal ini tidak familiar, jadi berlakunya itu rada sulit. Bapak kepengen menjalankan syariat Islam, yang satunya nggak mau, dianya nggak mau, hanya nggak berlaku. Ya. Nanti akan ada jenis-jenis jual beli yang sebenarnya di Indonesia berlaku, tapi secara fikih nggak berlaku. Tapi kita mau mengamalkan nggak bisa, Pak. Kenapa? Yang mau mengamalkan jual beli sesuai syariat kan saya dan Bapak. Yang punya toko-toko pada nggak mau, Pak. Yang punya tokonya nggak mau, karena yang punya tokonya bukan orang yang sudah belajar fikih muamalah dan bahkan mungkin orang yang beragama lain. Jadi kesulitan kita. Tapi terus gimana? Ya udah, tetap kita pelajarin. Minimal di antara kita berlakukan. Ya, sebagai penutup, saya dulu pernah gini, Pak. Saya kalau ngajar fikih masalah kriminal, di tafsir ahkam itu kan ada ayat-ayat tentang kisos dan segala macam. Itu saya lewatin, Pak. Tapi lama-lama kalau dilewatin orang tambah nggak ngerti. Contoh masalah hukum bunuh diri. Hukum bunuh diri itu kan sebagian ulama mengatakan kafir, Pak, maka nggak boleh disolatin. Itu hukum orang yang bunuh diri. Tapi memang khilafiyah. Ada yang enggak, dia masih wajib disolatin. Tapi yang jelas saya katakan bunuh diri itu dosa haram mutlak. Cuman ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan keluar dari Islam. Ini karena nggak disampaikan, lama-lama Pak, bunuh diri itu jadi kebiasaan. Pekan ini ya, masa pekan ini. Saya tuh takziah, Pak. Ya Allah, mengerikan banget, Pak. Anak umur 15 tahun, satu SMA, bunuh diri, Pak. Lompat dari lantai 13. Kenapa? Dia sebelumnya kata bapaknya, udah pernah ngobrol, menurut dia bunuh diri itu enggak dosa. Dari mana dia nih? Dari komunitas gamenya, Pak. Dia itu senang game dari sejak kelas 6 SD. Mainnya game aja, nggak mau bergaul dengan orang. Jadi dunia game itu dianggap dunia nyata, mati bisa hidup lagi. Bunuh diri nggak dosa, bunuh diri beneran hari Senin kemarin di Sindo News, Bapak bisa baca itu. Hari Rebu saya nggak kenal, terus terang, saya nggak kenal. Tapi saya diajak orang untuk takziah ke sono, yang ngasih nasihat dan doa. Ya apa-apa, saya datang ke sono walaupun nggak kenal, takziah, ya doa ke sono ya. Saya sekaligus penasaran kok bisa-bisanya. Ini karena ada ajaran-ajaran yang sebenarnya ada di dalam Islam. Karena kita nggak mau mengajarkan, lama-lama nggak dikenal orang. Jadi termasuk khiyar ini, walaupun nggak familiar, tetap saya ajarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.